Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 18 Juni 2025, tertulis di dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 9 bagian A. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Jadi marlas nirohabe situan natoropi ala ringgas nasida margugu. Aisian nasarohana mangaringgas be margugu tu Jehovah. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini adalah sebuah momen yang luar biasa dalam sejarah Israel, ketika umat Tuhan dengan sukarela dan tulus hati memberikan persembahan untuk pembangunan bait Allah. Nas ini sangat relevan dalam kehidupan bergereja kita saat ini, yang menjadi motivasi bagi kita dalam upaya pengembangan pelayanan secara fisik, tentunya yang berdampak pada pelayanan kerohanian atau spiritual. Karena logikanya, fasilitas, sarana dan prasarana ibadah secara otomatis akan berdampak pada kualitas peribadahan dan penyembahan kita. Tetapi upaya perbaikan sarana dan prasarana itu harus didasarkan pada niat baik kita, sebagaimana diajarkan firman Tuhan hari ini. Ada beberapa poin penting yang bisa kita renungkan. Hal pertama adalah sukacita dalam memberi. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka memberi. Memberi dengan hati yang rela bukanlah memberi karena merasa itu sebagai sebuah kewajiban. Karena jika itu dianggap hanya sebuah kewajiban, bisa saja itu menjadi sebuah keterpaksaan dan pasti akan menghilangkan sukacita dalam diri si pemberi. Maka kerelaan dengan hati yang tulus saat memberi persembahan pasti akan menghasilkan kegembiraan yang meluap. Tentunya itu juga didorong oleh kesadaran dan pengakuan akan kemahakuasaan Tuhan atas hidup kita. Pengakuan ini serta-merta akan menutup niat kita menghitung-hitung seberapa besar persembahan kita. Sebab apa yang kita miliki, baik harta kekayaan, jabatan, dan segala sesuatu yang kita peroleh dengan cara yang seturut kehendaknya, itu adalah pemberiannya. Orang beriman tidak akan pernah memiliki apapun di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Sungguh Tuhan itulah yang menjadi sumbernya. Maka layaklah segala sesuatu itu kita pakai untuk memuliakan namanya dalam kerelaan dan sukacita. Sahabatku semua, nas ini juga secara spesifik menyebutkan bahwa mereka dengan tulus hati memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Ketulusan hati adalah kunci, dalam artian bahwa bukan hanya tindakan memberi itu sendiri yang penting, tetapi juga motivasi di balik pemberian itu. Apakah kita memberi karena ingin dilihat orang, karena paksaan, atau karena benar-benar ingin memuliakan Tuhan? Persembahan yang tulus hati akan selalu berkenan di hadapan Tuhan, tak peduli besar kecilnya. Maka dalam setiap persembahan dan pemberian-pemberian kita untuk mendukung pelayanan di gereja, kita diajak untuk memeriksa kembali sikap hati kita. Apakah kita memberi dengan sukacita dan ketulusan, ataukah dengan paksaan? Ingatlah, Tuhan lebih menghargai hati yang rela dan tulus daripada jumlah yang besar. Maka fokuslah pada Tuhan sebagai alamat persembahan itu. Meskipun persembahan itu ditujukan untuk pembangunan bait Allah, esensinya adalah persembahan kepada Tuhan. Setiap pemberian kita, baik waktu, tenaga, talenta, maupun harta benda, seharusnya kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk popularitas kita, melainkan sebagai bentuk penyembahan dan ungkapan syukur kepada Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.